Lalu bagaimana jalannya aksi damai bela Palestina di kawasan Monas? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda di sana. Putu, selamat siang. Aksi damai hari ini diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat termasuk lintas agama. Kemudian apa pesan yang ingin disampaikan melalui aksi damai ini, Putu? Ya, selamat siang, Francisco dan juga saudara. Ada tentu saja satu pesan yang sama yang disampaikan adalah terkait dengan perdamaian. Lebih lengkapnya lagi, Francisco dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Pelaksana dari aksi damai pada hari ini di Silang Monas, Ustadz Bahtiar Nasir. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Bapak, tadi saya lihat ada banyak sekali elemen masyarakat yang datang, yang mengikuti aksi ini. Sebetulnya pesan apa yang mau disampaikan dengan adanya gerakan yang cukup besar pada hari ini? Ya, ini karena lintas agama ya, lintas ormas. Jadi pesan yang paling penting bahwa di sana ada sebuah pembantaian kemanusiaan. Kita bicara kemanusiaan yang semuanya ternodai ya. Karenanya kami datang semua ke sini untuk saling mencurhatkan apa yang menjadi kegelisahan kami. Tetapi lebih dari itu, kenapa agama-agama yang datang di sini? Karena bukan cuma masjid yang dihancurkan, gereja pun begitu dihancurkan. Begitu pula yang dihinakan bukan cuma agama Islam tapi semua agama. Karena sudah menyangkut kemanusiaan, berarti sudah kemana-mana itu. Jadi yang datang pun akhirnya beragam tokohnya, tokoh agama, tokoh bangsa, pemerintahan, dari legislatif, para politisi, dan tokoh-tokoh keumatan dan anak-anak muda juga begitu. Bahkan beberapa public figure juga datang. Berarti pesannya adalah pesan kemanusiaan. Tetapi kalau kita bicara soal tuntutan, Pak Ustadz, sebetulnya tuntutan dari masa aksi yang turun hari ini apa yang disampaikan? Yang utamanya adalah hentikan pembantaian kemanusiaan yang terjadi di sana itu. Yang kedua, menuntut juga kepada PBB harus lebih cepat melakukan tindakan. Sebab semakin lama semakin banyak korban yang dilakukan. Begitu juga kepada dunia internasional harus bersatu, menekan pihak-pihak terkait agar menghentikan pembantaian kemanusiaan ini. Terakhir, ini kita tahu sampai dengan hari ini, bahkan mungkin saat ini masih terjadi aksi-aksi kekerasan ataupun korban juga masih berjatuhan di Palestina. Apakah aksi serupa pada hari ini masih akan dilakukan lagi dengan skala yang sama atau mekanismenya nanti akan seperti apa, Pak Ustadz? Tentu setelah ini yang paling penting kita berdoa, itu sudah senjata buat kita, kemudian memberikan bantuan yang terkecil apapun yang bisa kita lakukan. Walau hanya sekedar misalnya mengirimkan pesan lewat media sosial. Apalagi kalau kita bisa mengirimkan makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan perempuan, alat kesehatan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan seterusnya masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi akan ada aksi serupa dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau tidak berhenti juga dan eskalasi semakin tinggi, saya yakin masyarakat akan menuntut itu. Baik, terima kasih Bapak terkait dengan penjelasannya untuk Kompas TV. Semoga apa pesan-pesan yang disampaikan atau digaungkan di Silang Monas hari ini bisa terdengar langsung kepada pemimpin-pemimpin negara. Terima kasih Bapak, dan tadi juga sudah disampaikan Francisco dan juga saudara bahwa apa yang kemudian menjadi fokus atau concern dari masyarakat yang mengikuti aksi pada hari ini hanya satu, yakni terkait dengan perdamaian untuk warga Palestina, termasuk juga pada warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban, karena sampai dengan saat ini juga tercatat dari ribuan korban yang sudah jatuh di tanah Palestina, hampir separuhnya ini merupakan anak-anak di bawah umur begitu. Jadi pesannya satu, perdamaian, dan harapannya tidak ada lagi kekerasan yang terjadi bagi rakyat Palestina. Francisco. Pesan perdamaian kemudian yang disampaikan dalam seluruh elemen masyarakat yang berkumpul di Monas. Lantas pertanyaan berikutnya, Putu, ini kan kita mengetahui bahwa di sana ini masih berlangsung seperti itu acaranya. Kalau untuk arus lalu lintasnya sendiri seperti apa di sana untuk aksi ini dan sampai kapan berlangsungnya? Ya, Francisco, ini perlu ditekankan bahwa sebetulnya aksi secara resmi ini sudah selesai di kawasan Silang Monas. Walaupun beberapa kelompok ataupun juga elemen masyarakat masih ada yang berorasi di sekitaran kawasan Silang Monas, tetapi tadi juga yang disampaikan bahwa sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana bahwa aksi damai untuk warga Palestina yang dilakukan di Silang Monas ini selesai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Termasuk juga kalau kita melihat bagaimana situasi lalu lintas, jika dari tadi pagi ini ada penutupan beberapa jalur, khususnya di jalur Medan Merdeka,
tadi pihak kepolisian ini juga sudah mulai membuka beberapa jalur agar masyarakat ataupun juga kegiatan masyarakat di kawasan Jakarta ini bisa kembali normal dan juga tidak mengganggu aktivitas bagi mereka yang mau melakukan aktivitas baik itu di sekitaran Silang Monas, Medan Merdeka ataupun juga di lingkaran keduanya. Sisko. Aksi damai bela Palestina sudah selesai dan untuk arus lalu lintas sudah berlangsung kembali normal. Terima kasih Niputu Trisnanda yang melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas.